Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami cintai kaum muslimin dan muslimat, nuhibbukum fillah. Semoga apa yang akan kami hadirkan ini tanda cinta kami kepada Anda. Dan semoga Allah menjadikan di antara kita ini cinta. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang solat di dalam perjalanan dan solat di saat kita macet di perjalanan. Solat di dalam perjalanan ada namanya solat musafir, solatnya orang yang lagi bepergian. Kita harus memahami istilah dulu. Ada istilah solat qasar, ada istilah solat jamak. Solat qasar adalah solat yang 4 dijadikan 2 rakaat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau solat jamak adalah mengumpulkan 2 solat dalam satu waktu. Saya buat contoh. Solat yang boleh dijamak adalah solat duhur dijamak dikumpulkan. Dijamak artinya dikumpulkan. Solat duhur dikumpulkan dengan solat asar. Solat maghrib dikumpulkan dengan solat isya. Subuh tidak bisa dijamak karena subuh sendirian. Jadi menjamak solat adalah mengumpulkan solat duhur dengan solat asar di satu waktu. Bisa solat asar dilakukan di waktu duhur. Jadi waktu duhur kita melakukan solat duhur, kemudian disambung dengan melakukan solat isya di waktu duhur. Ini namanya jamak takdim. Takdim didahulukan. Boleh juga kita di waktu duhur lagi sibuk, kita tunda, kita akhirkan, lalu kita tidak melakukan sholat duhur di waktu duhur, kita melakukan sholat duhur di waktu asar. Maka ini namanya jamak takhir, ya, jamak takhir. Begitu juga maghrib dengan isya. Boleh isya dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim, atau maghrib dilakukan di waktu isya, namanya jamak takhir. Ini adalah jamak. Jamak sendiri, qasar sendiri, dan nanti ada yang bisa digabung, ada jamak sekaligus qasar. Adapun qasar adalah menjadikan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang bisa diqasar hanya 3 solat. Solat duhur, solat asar, solat isya. Maghrib 3 rakaat tidak boleh dipotong. Nanti tidak ada solat 1,5 rakaat. Subuh 2 rakaat tidak diqasar jadi 1 tidak. Hanya solat duhur, asar, dan isya. Nah, solat diqasar ini adalah kemudahan. Kami himbau kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk diqasar, hendaknya mengqasar solat. Dan bahkan jangan ragu jika Anda dalam bepergian untuk menjamak solat dan mengqasar solat. Karena ini adalah keutamaan. Bahkan yang namanya mengqasar nanti setelah memenuhi syarat, pahalanya lebih bagus daripada solat sempurna. Lihat, ada sebagian orang yang tidak mengerti hukum, menganggap perjalanannya gampang. Perjalanan enak saja kok solat diqasar. Ketahuilah, kita perlu patuh dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Selagi dikatakan qasar, maka ulama mengatakan qasar adalah lebih bagus. Solat 4 rakaat dijadikan 2 lebih bagus daripada solat 4 rakaat di saat kita memenuhi syarat-syaratnya. Nanti akan ada bagaimana solat jamak itu. Nah, sekarang bagaimana solat qasar? Kita akan jelaskan. Yang jelas ada solat jamak, ada solat qasar. Ada solat jamak, ada solat qasar, ada solat yang sekaligus dijamak dan sekaligus diqasar. Kita bicara tentang solat yang boleh diqasar terlebih dahulu. Solat yang boleh diqasar adalah dengan 2 syarat. Memang di sana banyak syarat, tidak perlu kami hadirkan karena kita ini fikih ringkas. Kita ingin semuanya mudah untuk mengamalkannya. Solat boleh diqasar, yang 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat adalah di saat kita berada di dalam bepergian. Dan bepergian itu adalah tujuannya mencapai 84 kilo. Jika Anda mau melakukan perjalanan dan perjalanan Anda mencapai 84 kilo, tujuannya mencapai 84 kilo, minimal, maka Anda boleh mengqasar. Syaratnya adalah pertama tujuannya mencapai 84 kilo. Yang kedua adalah Anda sudah keluar dari wilayah Anda. Wilayah Anda namanya baldah. Yang baldah itu adalah dikatakan setiap perkampungan yang di situ ada pasarnya atau kantor polisinya atau hakim atau KUA-nya. Mungkin dalam hal ini boleh kita batasi dengan istilah kecamatan. Sebab kecamatan ada KUA, ada polisi, ada namanya syurti, polisi, ada suk, pasar, ada hakim. Ini adalah, hakim adalah orang yang berkuasa di situ. KUA-nya tadi, qadhinya, hakim, pasar, kemudian ada polisi, ada kapolsek kan.
Kalau mau lebih hati-hati, boleh anggap saja kabupaten. Jadi syaratnya adalah yang pertama, tujuan yang Anda tuju tidak boleh kurang dari 84 km kurang lebihnya. Kemudian Anda baru boleh mengkosor kalau Anda sudah keluar dari wilayah Anda, apakah kecamatan, boleh Anda ngambil kecamatan atau kabupaten. Artinya begini, contoh, kami tinggal di Cirebon, lalu kami ingin pergi ke Semarang. Maka saya keluar dari Cirebon, tujuannya Semarang. Semarang ada 200 kilo, anggap saja. Jadi saya dari Cirebon, meninggalkan Cirebon. Di Cirebon saya belum boleh mengkosor karena saya masih di rumah. Tapi saya keluar dari Cirebon, anggap saja sudah kecamatan. Anggap saja lebih hati-hati keluar dari Kabupaten Cirebon. Kalau saya keluar dari Kabupaten Cirebon, saat itu saya sudah boleh untuk mengkosor. Misalnya saya sampai Brebes. Maka saya sholat duhur di Brebes boleh 2 rakaat. Sholat asar boleh 2 rakaat. Dan sepanjang perjalanan saya boleh menjadikan sholat 4 rakaat menjadi sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat kosor. Biarpun tujuan saya biarpun saya masih baru beberapa kilo, belum nyampe tujuan. Ada kesalahpahaman sebagian orang katanya mengkosor kalau sudah perjalanan kita sudah 84 kilo. Enggak. Tujuan kita yang 84 kilo. Tapi perjalanan kita biarpun belum mencapai 84 kilo, yang penting sudah keluar dari wilayah kita, baru Anda sudah boleh untuk mengkosor. 4 rakaat boleh jadikan 2 rakaat. Nah, dan ingat, semua sholat yang dikosor boleh dijamak, boleh Anda kumpulkan. Maka, saya misalnya berangkat dari sini jam 11 dari Cirebon. Lalu jam 12 atau jam 1 saya masuk Brebes. Maka di Brebes saya boleh melakukan sholat duhur dengan 2 rakaat. Sekaligus saya boleh menarik waktu asar, sholat asar di waktu duhur. Jadi menjamak namanya jamak takdim. Jadi ingat, semua sholat yang bisa dikosor itu boleh dijamak. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sholat yang boleh dijamak boleh dikosor. Semua yang boleh dikosor boleh dijamak. Nah, syarat kosor terpenuhi berarti pasti boleh dijamak. Jadi dalam bepergian, saya sampai Brebes, saya melakukan sholat berapa? 2. Jadi mohon maaf mungkin bagi orang yang di luar Jawa tidak mengetahui antara jarak Cirebon dengan Brebes. Brebes itu adalah kabupaten bertetangga dengan Cirebon. Saya keluar dari Kabupaten Cirebon masuk Brebes. Atau anggap saja kecamatan sudah boleh sebetulnya. Jadi saya keluar dari kabupaten saya masuk Brebes, nempel Brebes itu dengan Cirebon. Saya di Brebes sudah boleh melakukan sholat duhur 2 rakaat. Sekaligus saya tarik asar ke waktu duhur, namanya jamak kosor sekaligus. Jamak kosor. Jadi duhur 2 rakaat, lalu saya melakukan sholat asar 2 rakaat. Masalah niat nanti saya salahkan akhir pengajian, akhir majlis. Ini hanya pemahaman dulu satu-satu. Jadi boleh menjamak, mengkosor sekaligus menjamak. Enak. Dan mohon bagi siapapun yang dalam bepergian mengambil kemudahan dari Allah ini. Ini hadiah dari Allah. Jangan melakukan sholat dengan hawa nafsu. Ada sebagian berkata, wong sholatnya gampang saja kok pakai 2 rakaat. Saya 4 rakaat. Anda dengan hawa nafsu. Lakukan 2 rakaat, pahalanya lebih gede. Jadi Anda di bepergian boleh melakukan sholat duhur 2 rakaat. Sekaligus disambung dengan sholat asar. Nanti di perjalanan Anda sampai Pekalongan, maghrib. Pekalongan adalah kabupaten tetangga Cirebon. Sampai Pekalongan, Anda masuk waktu maghrib. Anda boleh melakukan sholat maghrib sekaligus sholat isya. Dan Anda lakukan ini kemudahan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Kemudahan ini tolong diambil. Jangan sholat dengan hawa nafsu. Ini kemudahan indah dengan ini semuanya. Ini adalah pemahaman terlebih dahulu tentang kosor dengan syarat-syaratnya. Semua yang boleh dikosor pasti boleh dijamak. Kalau sudah membicarakan tentang syarat kosor, nggak usah ngomong syarat jamak. Sebab jamak pasti boleh. Jadi Anda bisa. Jadi Anda sudah punya ilmu mengkosor sekaligus menjamak. Jelas ya? Gambarannya semacam itu. Ya, kemudian Anda boleh menjamak takhir. Sholat maghrib Anda tunda. Misalnya sholat duhur. Anda sampai Brebes, aduh males saya ini terlalu lagi enak kendaraan takut macet nanti. Anda tidak usah sholat duhur, tapi Anda niat untuk mengakhirkan duhur di waktu asar. Sampai di Pekalongan atau sampai di Tegal, masuk waktu asar. Anda masuk masjid melakukan sholat duhur dulu 2 rakaat, kemudian sholat asar. Duhur dulu 2 rakaat. Mendahulukan duhur tidak wajib, tapi sunnah. Tertib itu sunnah. Sebagian orang salah paham dalam hal ini. Katanya, Pak, yang punya waktu didahulukan. Oh tidak. Yang dahulu didahulukan. Karena duhur lebih dulu. Kita melakukan sholat asar, kita dahulukan duhurnya dulu 2 rakaat. Kemudian setelah itu asar 2 rakaat. Berarti Anda menjamak sekaligus mengkosor. Begitu kan nanti waktu maghrib. Anda mungkin tidak ingin melakukan sholat waktu maghrib, ingin melakukan waktu isya, maka Anda tunda nanti di perjalanan kalau sudah sampai isya.
Anda meniatkan maghrib, saya tunda Isya, ya Allah. Setelah masuk waktu Isya, Anda melakukan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat Isya 2 rakaat. Anda sudah punya ilmu menjamak dan mengkosor. Insya Allah kita lanjutkan nanti bagaimana syarat menjamak yang tidak boleh dikosor. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.